Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama gereja sejagat, kita merayakan dengan penuh sukacita pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini bersama gereja sejagat, kita merayakan dengan penuh sukacita pesta penampakan Yesus, menampakkan kemuliaannya. Dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Daniel, diperdengarkan kepada kita semua bahwa Daniel mendapat penglihatan yang begitu dahsyat. Penglihatan tentang betapa mulia dan berkuasanya Tuhan Allah. Melalui bacaan Injil suci yang telah kita dengar bersama barusan saja, juga diperdengarkan kepada kita bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita senantiasa bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai perubahan. Ada istilah yang kerap kita dengar bahwa hidup bagaikan roda yang selalu berputar. Kadang hidup begitu menyenangkan, tapi ada saatnya juga hidup menyedihkan. Para murid yang ikut bersama Yesus diberikan kesempatan melihat kemuliaan yang sungguh dahsyat dari Tuhan Allah. Diceritakan secara dramatis di sana. Yesus menampakkan kemuliaannya dengan berubah rupa. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada hari ini melalui pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, kita diajak bersama untuk semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita.
bahwa apabila kita bayangkan bersama betapa dahsyat pengalaman yang didapatkan oleh ketiga murid ini, mereka diperkenankan untuk melihat Yesus yang berubah rupa. Digambarkan di sana, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Allah menyatakan dirinya melalui putranya terkasih, Tuhan Yesus, kepada seluruh dunia, termasuk kita di dalamnya. Kekuasaannya digambarkan dengan sangat jelas seperti apa yang telah diuraikan dalam penglihatan Daniel pada bacaan yang pertama, bahwa ia berkuasa dan kekuasaannya itu sebagai raja tidak akan pernah berakhir. Kekuasaannya kekal, maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Inilah bukti kemahadahsyatan Tuhan Allah. Ia berkuasa atas hidup dan mati umat manusia. Ia berkuasa atas langit dan bumi. Maka dari itu setiap hari kita memohonkan kedatangan kerajaan surga saat ini, yakni saat kita masih bersiarah di dunia ini. Sebagaimana yang telah saya singgung sedikit dalam pengantar tadi, bahwa dalam persiaran hidup kita sehari-hari di dunia ini, kita tidak bisa mengelak dari yang namanya perubahan. Mulai dari kita dalam kandungan sampai nanti saat dimana kita harus menutup mata untuk perjalanan hidup kita di dunia ini. Perubahan senantiasa berbagai macam. Ada yang membawa kita pada kesenangan, misalnya apa yang terjadi kepada ketiga murid dalam cerita Injil pada hari ini. Bahkan mereka seakan tidak mau peristiwa itu cepat berlalu. Dikatakan di sana mereka sangat bahagia, bahkan ingin mendirikan 3 kemah. Ini sebagai bukti ketika kita berada di zona yang nyaman, yang membawakan kita pada kenikmatan, kebahagiaan. Pasti secara manusiawi kita sama sekali tidak ingin pengalaman peristiwa itu cepat berlalu. Sebaliknya apabila kita berada di situasi hidup yang tidak mengenakan, sakit, derita, pergumulan tiada henti, kita justru ingin mengakhiri seluruh peristiwa itu. Kita ingin peristiwa itu cepat berlalu dalam hidup kita. Justru dalam permenungan saya pribadi, disinilah iman kita diuji. Sejauh mana kita setia dalam pergumulan hidup kita. Apakah kita sungguh mengingini kebersamaan kita dengan Tuhan, murni dari keinginan hati sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah yang sejati? Apakah itu hanya keinginan manusiawi kita saja karena kita merasa nyaman, kita merasa bahagia dan nikmat? Atau saat kita berada di zona yang tidak enak, serba sulit, sakit, derita, dan pergumulan, kita justru tidak ingin bersama Tuhan mengalaminya? Ini sekiranya menjadi pertanyaan refleksi yang cukup mendalam untuk kita refleksikan bersama. Maukah saya untuk setia apabila hari ini, besok dan lusa saya harus berada di zona yang serba sulit, mengalami sakit, penderitaan, kesulitan hidup? Masihkah saya setia dan sanggup menjalaninya, melewatinya bersama Dia yang saya imani? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, semoga buah-buah permenungan singkat ini mampu menghantar kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Semoga pewartaan pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini, kita sungguh semakin mengimani bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita.
Ia berkuasa atas setiap langkah kaki kita. Semoga kita semakin diteguhkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.